Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah Sejarah Afrika dengan dosen pembimbing Dr. Benari SPD MSI dan Yanuar Alfikri MPD dari Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Kami sendiri berasal dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Nur Rahmawati Busro dan rekan saya yaitu Elisa dan Sylvia Anjani. Kami akan menjelaskan materi mengenai terbentuknya negara-negara merdeka di jajahan Italia seperti Libya, Eritrea, dan Ethiopia. Yang pertama, mengenai latar belakang Italia menguasai Afrika. Motif Eropa terhadap Afrika dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu politik, budaya, dan ekonomi. Motivasi politik didorong oleh politik persaingan antar negara-negara Eropa untuk mendominasi dunia pada abad ke-18. Sementara itu, alasan budaya pada kolonialisasi berakar dalam etnosentrisme dan arogansi orang-orang Eropa yang menganggap budaya suku Afrika lebih rendah dibanding mereka. Faktor ketiga adalah yang paling signifikan. Sumber daya alam Afrika merupakan komponen penting yang memotivasi kolonialisme Eropa. Pada awal 1800-an, perdagangan budak antara Afrika, Amerika, dan Eropa telah mengeksploitasi penduduk Afrika. Para budak ini dipekerjakan di lahan-lahan milik Eropa, dijadikan tentara atau mengurusi hal-hal domestik. Sebelum Perang Dunia Pertama berkobar, koloni Italia di Afrika meliputi Libya, Eritrea, dan tanah Somalia. Luasnya 700.000 mil persegi, berarti 6 kali luas metropol. Dari 3 koloni tersebut, Libya adalah yang terbesar, tetapi daerahnya tidak subur. Pada tahun 1912, daerah tersebut menjadi milik Italia dan pada tahun 1913, Italia memperluas koloninya sampai ke daerah pedalaman. Kekuasaan Italia di Libya dibagi menjadi dua, yaitu pada saat kolonialisasi Italia dan Republik Libya. Kolonialisasi Italia di Libya dimulai pada tahun 1911 dan berlangsung hingga tahun 1943. Negara itu yang sebelumnya merupakan milik Ottoman diduduki oleh Italia pada tahun 1911 setelah Perang Italia-Turki, yang mengakibatkan pembentukan dua koloni, yaitu Tripolitania, Italia, dan Cyrenaica, Italia. Pada 3 Oktober 1911, Italia menyerang Tripoli, mengklaim telah membebaskan wilayah Ottoman dari kekuasaan Istanbul. Meskipun ada pemberontakan besar oleh orang-orang Arab, Sultan Ottoman menyerahkan Libya kepada Italia dengan menandatangani perjanjian Lausanne tahun 1912. Pada akhir Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman menandatangani perjanjian gencatan senjata di mana mereka menyerahkan klaim mereka atas Libya ke Italia. Namun, Italia menghadapi masalah ekonomi, sosial, dan politik yang serius di dalam negeri, dan tidak siap untuk meluncurkan kembali kegiatan militernya di Libya. Ia mengeluarkan undang-undang yang dikenal sebagai Legge Fondamentale dengan Republik Tripolitanian pada Juni 1919 dan Cyrenaica pada Oktober 1919. Kampanye perdamaian. Pertempuran diintensifkan setelah aksesi kekuasaan di Italia oleh diktator Benito Mussolini karena perlawanan efektif rakyat Libya terhadap apa yang disebut sebagai kampanye pasifikasi Italia. Penjajahan Italia atas provinsi Tripolitania dan Cyrenaica milik Ottoman pada awalnya tidak berhasil dan baru pada tahun 1930-an kerajaan Italia mengambil kendali penuh atas daerah tersebut. Libya Italia 1934 sampai 1943. Pada Maret 1937, Mussolini melakukan kunjungan kenegaraan ke Libya, di mana dia membuka jalan raya militer baru yang membentang di seluruh koloni. Untuk alasan propaganda, dia sendiri menyatakan pelindung Islam dan dihadiahi pedang simbolis. Dorongan Mussolini yang dipublikasikan tentang gerakan nasionalis Arab cocok dengan kebijakannya yang lebih luas dalam menghadapi Inggris dan Prancis. Dia juga berusaha untuk sepenuhnya menjajah Libya, memperkenalkan 30.000 penjajah Italia yang semakin lama menambah jumlah menjadi lebih dari 100.000.
Para penjajah ini dikirim terutama ke Sahel Aljazira di Tripolitania dan Jebel Akdar di Cyrenaica, dan diberi tanah di mana sebagian penduduk asli telah dipindahkan selama perang kolonial pada tahun 1920-an. Pada saat sensus 1939, populasi Italia di Libya berjumlah 108.419 orang. Republik Libya 1969. Revolusi Libya yang terjadi pada 1 September 1969 disebut juga sebagai Revolusi Al-Fatih, yang dari namanya itu mengekspresikan sebuah simbol, arti, dan tujuan dari sebuah revolusi. Al-Fatih diibaratkan sebagai penghantar pada era baru di mana tidak ada keterbelakangan, kemiskinan, dan kesenjangan. Revolusi Libya ini muncul karena dipengaruhi oleh pemikiran Gamal Abdel Nasir dari Mesir, yang mengusungkan nasionalisme Arab sehingga memunculkan semangat kebangsaan akibat penjajahan Barat setelah runtuhnya Ottoman. Pada Januari 1969, isu revolusi sudah menyebar luas di masyarakat, dan gerakan revolusi ini menuai hasil pada 1 September 1969. Kekuasaan Italia di Eritrea dan Ethiopia. Periode pertama dimulai ketika orang-orang Italia yang ingin mempunyai koloni mendudukinya. Berdasarkan suatu persetujuan antara Italia dan Kaisar Ethiopia Menelik II tahun 1889 yang mengesahkan pendudukan itu. Pada tanggal 1 Januari 1890, negeri ini secara resmi menjadi sebuah koloni Italia yang diberi nama Eritrea dari kata Latin Mare Erythraeum yang artinya Laut Merah. Hak Italia itu dikukuhkan lagi dalam suatu persetujuan baru antara Ethiopia dan Italia ditandatangani di Addis Abeba pada tahun 1896 dan mengakhiri peperangan yang pecah antara kedua negara itu akibat perbedaan tafsir persetujuan tersebut. Italia menguasai negeri ini sampai tahun 1941 dan selama itu berusaha mengembangkannya, antara lain dengan membangun prasarana termasuk jalan-jalan, jalan kereta api, pelabuhan, dan lain sebagainya, dan mendatangkan koloni-koloni Italia pada waktu itu yang mencapai jumlah 80.000 orang. Di samping Italia, Prancis dan Rusia juga menginginkan Ethiopia. Ketika terjadi insiden pembunuhan tentara Italia oleh tentara Ethiopia, maka mulailah konflik antara kedua negara tersebut. Pemerintah Italia mengirimkan suatu ekspedisi untuk menghukum Ethiopia. Pada waktu imperialis Inggris yang tidak menyukai usaha Prancis menaklukkan seluruh Afrika Utara memberi sokongan moral kepada Italia, tetapi Inggris sendiri mempunyai kepentingan di daerah Sudan, maka Inggris akan menggunakan Italia untuk merintangi usaha Prancis di Afrika Utara. Pada 1891, Inggris dan Italia mengadakan perjanjian yang memungkinkan Italia memasuki daerah Ethiopia, tetapi tidak mengganggu kepentingan Inggris di daerah Sungai Nil, sehingga proyek jalan kereta api Cape Town Cairo tidak terhalang. Konflik Italia dan Ethiopia dapat diakhiri dengan perjanjian yang diadakan di Udaysyali 1889. Menurut interpretasi kaum politisi di Italia, perjanjian tersebut menetapkan protektorat Italia terhadap Ethiopia. Interpretasi imperialis Italia tersebut ditolak oleh Negus Menelik. Pada 1893 secara resmi ia membatalkan perjanjian tahun 1889. Dalam keadaan penting itu, Prancis mendekati Kaisar Menelik dari Ethiopia, bahkan Prancis menyanggupkan memberi bantuan beberapa tentara dan senjata apabila Italia melakukan serangan. Janji tersebut mengakibatkan pemberian konsesi kepada kompeni dagang Prancis untuk mendirikan jalan kereta api dari Djibouti melalui Ethiopia ke daerah Nil 1894. Pada 1895, pemerintah Italia melakukan kekerasan untuk memaksa Ethiopia mengakui kekuasaannya. Tentara Italia dikirim untuk menggabungkan Tigray yang merupakan sebuah provinsi di Ethiopia dengan Eritrea. Federasi terbentuknya negara Ethiopia dan Eritrea. Karena memerlukan banyak persiapan, federasi itu baru dapat terbentuk pada tanggal 15 September tahun 1952. Berdasarkan konstitusinya, sebagai negara bagian Eritrea mempunyai parlemen dan pemerintahannya sendiri
yang menguasai urusan-urusan dalam negeri. Sedangkan hubungan dan perdagangan dengan luar negeri, mata uang dan pertahanan menjadi tanggung jawab pemerintah di Addis Abeba. Dengan pembentukan federasi itu, mulai periode ketiga yang berlangsung selama 10 tahun. Dalam periode itu, rakyat Eritrea masih dapat mempertahankan identitas nasionalnya yang dibentuk selama pendudukan Italia dan Inggris, dan sampai batas-batas tertentu juga melaksanakan hak-haknya sebagai suatu bangsa. Eritrea merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Timur, tepatnya di kawasan Tanduk Afrika atau Semenanjung Somalia. Lokasi Eritrea yang terletak di pesisir Laut Merah membuatnya telah lama menjadi penting dalam sejarah dan budayanya. Laut Merah merupakan jalur perdagangan laut internasional yang sangat berperan penting dalam perkembangan peradaban dunia. Dibuktikannya dengan adanya kekuatan asing seperti Turki, Mesir, dan Italia yang berusaha untuk mendominasi dengan merebut kembali pelabuhan di pantai Eritrea. Pada zaman kolonial Italia, Eritrea menjanjikan akses komoditi dagang seperti emas dan kopi. Kondisi geografis Eritrea didominasi oleh dataran tinggi Ethiopia dan gurun. Sekitar 4% lahannya bisa ditanami tanaman. Sumber daya alam seperti emas, kalium, seng, tembaga, garam, dan ikan. Karena terletak di kawasan sub-Sahara, membuat iklim dan suhu di Eritrea sangatlah kering. 2. Demografi penduduk Eritrea. Populasi penduduk Eritrea diperkirakan mencapai 4.954.645 juta jiwa pada tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 0,85%. Penduduk Eritrea yang menempati wilayah perkotaan hanya sebesar 23,6% dari total populasi dan mayoritas tinggal di kota Asmara di ibu kota dari Eritrea dengan jumlah penduduk sekitar 804.000 jiwa, yakni pada tahun 2017. Tingkat melek huruf keseluruhan diperkirakan hampir 74% di tahun 2015. Penduduk Eritrea terdiri dari beberapa kelompok etnis. Masing-masing memiliki bahasa dan tradisi budayanya sendiri. Selain bahasa yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis, bahasa Arab dan bahasa Inggris dipahami secara luas, serta bahasa Italia kadang-kadang digunakan juga dalam beberapa sektor dan istilah. Yang ketiga adalah politik dan pemerintahan Eritrea. Sistem pemerintahan Eritrea adalah republik, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden dan dibantu oleh wakil presiden. Negara yang merdeka secara de facto dari Ethiopia pada 24 Mei 1991 dan secara de jure menjadi negara berdaulat pada April tahun 1993. Setelah melakukan referendum dan mendapatkan suara sebesar 99,8%, yakni memilih untuk menjadi negara merdeka dan lepas dari pemerintahan Ethiopia. Yang keempat adalah dinamika ekonomi Eritrea. Sebagian besar penduduk Eritrea menetap di wilayah pedesaan, di mana perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan. Karena mayoritas penduduk Eritrea bermukim di area pedesaan, maka sektor pertanian menjadi sektor utama di negara ini. Pertanian sejauh ini merupakan sektor ekonomi nasional yang paling penting, memberikan penghidupan sekitar 4/5 dari populasi dan mencatat sebagian besar ekspor Eritrea. Yang kelima adalah dinamika militer Eritrea. Eritrea memiliki jumlah personel angkatan bersenjata yang banyak di Afrika, yakni sekitar 202.000 personil angkatan bersenjata aktif yang dimiliki oleh negara ini, serta merupakan tentara terbanyak kedua di Afrika Timur dan menempati urutan ke-28 negara yang memiliki jumlah personil angkatan bersenjata yang aktif. Angkatan Darat Eritrea memiliki staf yang baik, terlatih, dan
dibandingkan dengan mayoritas tentara di Afrika lainnya yang ditandai dengan baik. Memang, selama perebutan kemerdekaan Eritrea dari Ethiopia, militer Eritrea pernah dikagumi sebagai salah satu organisasi pertarungan paling efektif di dunia. Selain memiliki jumlah personil, angkatan bersenjata yang banyak, Eritrea juga memiliki jumlah penduduk yang dapat dijadikan manpower ketika negara dalam keadaan darurat. Manpower di Eritrea merupakan penduduk yang masuk ke dalam penduduk yang usianya cukup untuk melakukan wajib militer.